Biar ini jadi doa kami, jadi permintaan kami Tuhan, jadi permohonan kami ya Tuhan. Ikat terus kami, jangan pernah lepaskan Tuhan, sampai selamanya, sampai kita bertemu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar firman, biar setiap perkataan, biar siang hari ini Tuhan, itu yang sungguh berasal daripadamu Tuhan. Biar yang ilahi yang kami terima Tuhan siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Siang ya, di sini harus semangat Bapak Ibu ya. Harus semangat, kita harus punya terus api yang menyala-nyala. Amin. Ya. Saya baru pulang dari peperangan di Eropa, Bapak Ibu. Terima kasih buat setiap doa, buat semua taburan ya. Semua sudah diberikan kepada semua pasukan yang ada di sana. Kita bagi-bagi gantungan kunci, gelang, semuanya. Bapak Ibu juga taburan Bapak Ibu juga sudah sampai ke Turki, Bapak Ibu ya. Kemarin Turki ada gempa, ya kita hubungi gereja yang ada di sana. Dan kita langsung kirim, karena kalau yang ikut ke Turki mungkin Bapak Ibu ingat, sebelum kita ke bandara kita ke satu gereja ya, yang pendetanya orang Afrika. Ada yang ingat ya yang berangkat? Jadi kita telepon dan ternyata mereka punya pekerja ya, misionaris mereka ada di sana dan kena Bapak Ibu. Ya, suami istri meninggal, anaknya umur 9 tahun selamat. Ya, dan mereka berencana akan ke sana. Jadi kita langsung kirim taburan Bapak Ibu untuk memberkati di Turki. Ya. Hari-hari ini kita tahu dan kita harus sadar Bapak Ibu, kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Gak ada waktunya lagi untuk kita main-main sebentar dengan Tuhan, on, sebentar off. Enggak Bapak Ibu ya. Kita harus punya ketekatan, kita harus punya keteguhan hati bahwa kita ini harus on terus sama Tuhan. Gak bisa on off Bapak Ibu ya. Karena jam itu terus berjalan. Iblis juga terus Bapak Ibu gak pernah istirahat. Dia akan mencoba merampasi setiap jiwa demi jiwa. Tahun lalu kita berangkat ke Turki, Tuhan berkata engkau harus ke daerah timur. Nah, kita kepinginnya cuma ke daerah barat, ke tempat Asia kecil, Eropa, tempat 7 jemaat ya, menikmati Tuhan, mengambil semua warisan. Tetapi Tuhan berkata berangkat ke timur. Kau harus duduki Turki dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Kenapa? Kau harus kabarkan, harus ikat setiap roh-roh. Karena iblis sedang merencanakan sesuatu. Dan kita kerjakan Bapak Ibu. Tetapi dalam keadilannya, seperti yang difirmankan di Alkitab, di firman-Nya, penghukuman itu tetap harus terjadi di tempat di mana mereka tidak bisa bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang kena di daerah timur itu perbatasan dengan Suriah, itu mereka semua daerah garis keras Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Itu jauh Bu, itu jauh di Turki. Tapi kita semua sudah dilantik sebagai pasukan terdahsyat, amin. Kita sungguh-sungguh ada di dalam misinya Tuhan. Untuk kita sama-sama bekerja sama dengan Tuhan dan seluruh malaikat-malaikatnya. Untuk kita menuai sebanyak mungkin jiwa-jiwa, membuat banyak mungkin lawatan demi lawatan sebelum waktu kesesakan itu tiba. Ada satu ayat yang kita mau baca di Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai ke-23.
Yudas 1 ayat 20-23 firman-Nya berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini yang hari-hari ini Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lakukan, Bapak Ibu. Kita menyentuh dengan kasih, dengan belas kasihan. Tapi kita harus merampas mereka dari api. Waktu kita berangkat ke Italia, ke Yunani, kita itu malam-malam kita jalan nemuin orang-orang homeless, Bapak Ibu, di sana yang gak punya rumah. Musim dingin, Bapak Ibu, dingin. Kalau angin lumayan, Bapak Ibu ya, sampai tulang. Mereka tidur di jalanan. Dan waktu kita datang, kita sentuh. Saya cuma pegang tangannya, belum ngomong apa-apa. Saya nggak ngerti mereka bisa Inggris atau enggak, karena rata-rata di sana bahasanya bahasa mereka sendiri ya, Yunani, Itali ya, bahasa mereka masing-masing. Tapi waktu saya sentuh tangan, mereka udah nangis. Itu waktunya kita merampas setiap jiwa-jiwa itu dari api. Dan mulai kita ajak dia berdoa untuk terima Tuhan. Ya, saya doa pokoknya dengan bahasa Inggris lah ya, seadanya. Dan mereka mulai nangis. Kita cuma kasih biskuit satu, aduh kayak tenggo itu loh ya, satu pak, satu bungkus. Dan mereka mulai nangis. Di Alkitab dikatakan ya, waktu segala kesusahan itu terjadi, jangan di musim dingin. Itu benar Bapak Ibu ternyata. Hari ini Bapak Ibu ngebayangin Turki, gempa, habis rumahnya. Mereka gak punya rumah. Dingin Bapak Ibu. Ya, saya itu pulang, saya berangkat karena kita masih, waktu berangkat itu kita masih ada satu teman yang visanya masih belum keluar. Jadi kita itu beli tiket berangkatnya dulu. Ya, waktu berangkat kita masih pakai itu yang transit Abu Dhabi, tapi nggak tahu gimana caranya. Pokoknya Tuhan rekayasa, saya cari tiket paling murah. Waktu begitu visa keluar, kita cari tiket lagi untuk pulang. Itu bisa yang paling murah itu Turkis. Jadi lewat Turki pulangnya. Jadi bisa pas. Jadi waktu pas pulang lewat Turki, kita bisa berdoa. Yang awalnya saya cuma transit 1,5 jam Bapak Ibu, saya delay sampai 10 jam di bandara. Waktunya berdoa, waktunya penginjilan Bapak Ibu ya, bagi gelang, bagi semua ya. Itu saya sempat ngelihat ke depan, landasan itu semua salju. Jadi mereka itu harus bersihin dulu landasan, makanya kita delay sampai 10 jam. Karena cuaca. Bayangkan mereka yang gak punya rumah di musim dingin. Bersyukur ya Indonesia gak ada musim dingin ya. Ya kan? Indonesia cuma 2 ya. Musim panas, musim hujan. Itu dingin banget Bapak Ibu. Sekarang kita udah gak bisa milih jadi Kristen yang biasa-biasa aja, nggak bisa. Ternyata baik, jadi orang baik, Kristen baik-baik saja tidak cukup Bapak Ibu. Katakan kiri kananmu, jadi Kristen baik-baik aja nggak cukup. Nggak cukup Bapak Ibu. Nggak cukup. Harus minta more, lebih lagi sama Tuhan.
Kita harus punya pengertian, pengenalan akan Tuhan. Kita harus punya yang namanya juga protokoler. Kita harus bergaul menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus menginginkan yang ilahi, gak cuma sekedar yang rohani. Sampai yang ilahi menyambar. Karena untuk di hari akhir, untuk lawatan, untuk penginjilan, untuk sampai ribuan orang, kita gak bisa Bapak Ibu cuma pakai yang biasa secara manusiawi. Kita butuh yang namanya supranatural. Kita butuh yang namanya yang ilahi itu menyentuh. Gak bisa diturunkan kepada orang Kristen baik-baik saja. Tapi harus mereka yang mau seperti di kitab Joel, melompati setiap tembok. Gak ada pintu lewat jendela, dobrak semua setiap tembok. Gak bisa Bapak Ibu pakai cara yang biasa. Gak bisa dengan berkata, aku pokoknya dikasih deklarasi, udah tinggal deklarasi aja. Gak cukup. Deklarasi yang kita naikkan harus dengan iman. Gak bisa cuma sekedar rutinitas. Bangun pagi pokoknya deklarasi. Gak cukup. Harus dengan iman waktu mengatakan. Perkatakan. Baca Alkitab aja gak cukup. Cuma sekedar baca. Setahun ini kita dikasih panduan baca Alkitab. Itu bagus untuk kita mengingatkan, saling mengingatkan. Jangan sampai kita gak baca. Tapi baca aja gak cukup Bapak Ibu. Makanya kenapa di situ, ayo tulis remanya. Dapat apa? Apa yang kau pelajari hari ini? Tuhan ngomong apa dengan hidupmu? Karena satu perkataan firman Tuhan itu yang mengubahkan. Kita harus haus dan lapar dengan yang namanya pewahyuan Bapak Ibu. Kalau enggak, kelaparan yang dari dunia itu yang akan masuk ke dalam hidup kita. Kita harus lapar, kita harus minta firman-Nya setiap hari. Sama Bapak Ibu, saya juga menjerit buat hidup saya. Itu benar-benar waktu saya berangkat. Itu yang namanya di Eropa Bapak Ibu. Roh kebekuan itu nempel Bapak Ibu, rasanya itu udah. Kalau kita gak sungguh-sungguh menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gampang banget. Udah tiba-tiba istilah bahasa Jawa budek, tahu budek Bapak Ibu? Tuli. Ya tuli, tiba-tiba gak ini ya bahasa Indonesianya ya, karena saya orang Jawa. Tiba-tiba udah gak bisa denger nih, ini mesti ngapain ya, harus tune in lagi bahasa roh gitu. Kalau kita masih bisa ada di dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, bisa mendengar suaranya, itu sesuatu yang precious Bapak Ibu. Harus dijaga sungguh-sungguh. Harus diminta sama Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan. Jangan mau jadi yang biasa Bapak Ibu. Jangan mau ditipu sama iblis jadi yang biasa. Jadi baik-baik saja. Lama-lama bisa baik sama iblis Bapak Ibu. Kita itu harus lebih galak Bapak Ibu sama iblis. Destininya dia itu harus binasa. Destininya dia di bawah kaki kita Bapak Ibu. Jangan mau dia mengendalikan setiap hidupmu, keadaanmu, perasaanmu, pikiranmu, hatimu, mengobok-obok setiap keluargamu, apapun itu. Habisi Bapak Ibu. Karena destininya itu di bawah kaki kita. Saya melihat iblis itu mempermainkan orang. Aduh. Sampai gemes Bapak Ibu rasanya di sana. Orang dibuat seperti biasa.
gak sungguh-sungguh, dan Tuhan itu bukan sebuah yang harus dicari, dikejar, dan sangat berharga. Hari ini karena saya baru datang Bapak Ibu ya, kita mau sama-sama belajar dari satu rasul yang namanya Paulus Bapak Ibu. Ya, karena dia itu salah satu rasul yang memuridkan, berjalan, menginjil di seluruh Yunani Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya sampai di firman, kita mau lihat klipnya dulu Bapak Ibu ya, klip Eropa kemarin, sambil Bapak Ibu sudah dapat jarahannya Bapak Ibu. Sambil kita angkat ya, nanti selama saya firman, Bapak Ibu boleh sambil menikmati Bapak Ibu ya. Nah, jadi waktu saya firman Bapak Ibu boleh menikmati, jadi nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Ini kan jam siang ya. Sambil klipnya boleh ditayangkan, keluarin aja suaranya. Dari awal aja. Ini ada yang kismis itu dari Yunani, ya, kismis dan anggur kering itu dari Yunani. Yang keju dari Italia Bapak Ibu ya. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Kita berangkat berempat Bapak Ibu ya. Ini dari setiap unit yang berbeda kecuali saya dengan Romana ya. Pokoknya di sana Tuhan tuh cuma ngomong ini, nari, nah dimanapun nari, ya bersihkan setiap atmosfer, panggil namaku Allah Yahweh, biar nama itu yang memeluk setiap bangsa demi bangsa. Jadi kita itu sampai di gunung, di tebing, di laut, di darat, ya di bukit, ya di pesawat, dimanapun Bapak Ibu, di kereta, ya. Saya sampai punya partner penari, ya, nggak ada penari kan yang ikut ya, jadinya saya nari sama Miss Christine Karunia ya, sama Ibu Meli. Ini di tempat tinggi Bapak Ibu di Yunani. Ini kita ketemu satu pasukan di sana yang luar biasa ya. Endingnya terakhir sebelum pulang Tuhan bilang lantik dia jadi pasukan terdahsyat. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Dia mau sungguh-sungguh berdiri untuk Yunani. Yang aslinya kita di sana itu sebenarnya nggak punya kontak person Bapak Ibu. Tapi Tuhan bukakan. Ya, kita naik gunung nggak tahu berapa gunung tuh ya. Ada Gunung Olympus yang tertinggi di Yunani. Dalam nama Yesus. Ini kita matok, tapi kita udah ada beberapa yang nggak bisa pakai kapal Bapak Ibu ya, karena ya memang kapal nggak jalan dan semuanya ya. Jadi kita matok udah dari pinggir ya, dari dermaga. Dan setiap kali kita sedang penyembahan, kita sedang muji, selalu ada orang yang ikut Bapak Ibu. Ya, mereka selalu ikut. Ya, seperti Bapak itu tadi juga terus pasti ada. Ya, dan mereka ikut mengaminkan. Ini setiap hari pindah pakai pesawat Bapak Ibu. Pindah kota, pindah pulau, pindah negara. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau cerita satu ini yang di Santorini ya. Bapak Ibu, nanti kalau mau liburan jangan nggak usah ke Santorini Bapak Ibu ya. Nggak seperti yang di kalender-kalender itu Bapak Ibu ya. Nggak kayak yang di TV-TV Bapak Ibu ya. Nggak terlalu bagus Bapak Ibu pokoknya ya. Ke tempat lain aja ya, di Indonesia lebih indah kayaknya ya. Waktu kita ke Santorini itu kita doa, karena di sana transportasi itu sangat mahal, kita doling naik bis umum. Ya, ada satu bis itu yang benar-benar dari laut sampai ke gunung. Bayarnya 1,7 euro.
Ya 1,7 euro udah pokoknya ngelewatin seluruh Santorini ya. Jadi kita maunya ke laut waktu itu. Kita mau ke laut dulu karena kita lagi di tengah-tengah, mau ke laut dulu. Ternyata bisnya menuju ke gunung dulu, ya ke atas. Jadi orangnya udah ngomong sama kita gini, ini tukang bisnya ya, tukang bisnya ngomong gini. Mau kemana? Ke laut. Oke, namanya Perisa ya. Nanti saya kasih tahu kalau turun namanya Perisa. Terus saya bilang oke. Tapi setiap kali kita jalan, kita harus jalan dengan Roh Kudus, dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi waktu pas lagi di jalan, bis ini lagi jalan, tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang gini, Tuhan bilang, berhenti di sini. Aku mau kamu doa di sini. Kita langsung ngomong sama bapaknya, Sir, berhenti, stop. Pokoknya dia kan juga nggak bisa Inggris ya. Di sana kan ngomongnya bahasa Yunani. Kamu stop di sini. Pokoknya istilahnya dia ngomongnya gitulah ya. Ini belum Perisa. Iya nggak apa-apa, saya stop di sini aja. Akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Begitu turun di tengah jalan terus kita gini, kemana ya? Tadi tuh suruh berhenti di tengah jalan, tapi terus kita suruh kemana gitu. Tapi kita ngikutin aja, kita jalan. Akhirnya kita itu disuruh ngelompatin tembok. Ternyata di situ ada kayak tebing gitu. Jadi kita itu doa di situ. Dan tebing itu menghadap ke semua pulau yang di Santorini. Dan Tuhan tuh ngomong gini, sebelum berangkat ada 3 hal yang Tuhan itu bilang sama kita. Kamu harus ikat setiap tali merah ya, yang isinya ayat-ayat penghukuman untuk bangsa-bangsa, tetapi juga ayat belas kasihan. Nah, kita bawa itu, terus abis itu di Santorini itu Tuhan khusus ngomong kamu harus nyalakan api. Makanya saya khusus bawa pyro Bapak Ibu ke sana. Ya, nyalakan api di sana. Ternyata Bapak Ibu, pyro itu kalau di tempat dingin gak nyala Bapak Ibu, gak semudah itu nyalanya. Jadi tangan ini udah beku, ya gemeteran, gak nyala-nyala sampai saya ganti baterai bolak-balik. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong Tuhan, butuh keajaiban buat nyala Tuhan, butuh keajaiban ini buat nyala. Sampai saya sayang-sayang Bapak Ibu itu pyronya ya, biar anget ya. Terus tiba-tiba nyala, kita langsung deklarasi penetapan karena itu yang Tuhan mau. Begitu kita deklarasi penetapan selesai, bunyi seperti shofar Bapak Ibu, tapi dari mana? Dari kapal laut. Bunyi tinggi banget Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung tinggal meterain, sah termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyempurnakan semuanya Bapak Ibu. Waktu di Vatikan juga sama. Kan perang yang paling besar salah satunya di Vatikan ya. Waktu di Vatikan kita hadap-hadapan gini Bapak Ibu. Saya bilang kita nari di sebelah sini, dia di seberang sana. Hadap-hadapan. Kita lagi penetapan udah mau selesai. Tiba-tiba bunyi suara shofar. Yang ini beneran suara shofar. Kita sampai nyari di mana shofarnya. 3 kali orang tiup shofar. Duit gitulah ya, shofar pokoknya. 3 kali. Kita cari, kita noleh, ternyata di sebelah kiri ada orang beneran tiup shofar. Karena kita masih penetapan, kita selesain dulu nih. Begitu selesai, kita panggil orangnya. Sur gitu ya, sok kenal aja pokoknya ya. Terus kita langsung datengin. Dan saya tanya, kamu ngapain? Kamu tiup shofar kenapa? Kamu dari mana? Bapak Ibu tahu gak? Tuhan itu ya merancang semua waktu dengan tepat. Pokoknya semuanya Tuhan itu tepatkan Bapak Ibu. Ternyata dia orang Yahudi dari Israel, keturunan Lewi, keturunan imam. Ya, dia yang niup shofar waktu selesai kita penetapan. Tuhan yang pilih ya. Dan waktu kita tanya, kamu ngapain tiup shofar? Kenapa? Dia sama. Dia juga berdoa untuk penghakiman turun atas Vatikan. Hal yang sama. Tuhan cuma mau bilang, sah nak, apa yang kamu buat semuanya Tuhan yang tepatkan, bukan kita. Kita melakukan, Tuhan yang melaksanakan. Amin. Kita merencanakan, Tuhan yang melaksanakan. Tapi kita harus mau jalan dalam ketepatan. Awalnya itu saya ini ke Eropa itu cuma mau nebeng, mau perang bareng sama Pak Luki yang nanti minggu depan khotbah di sini. Ya. Tapi Tuhan rekayasa, akhirnya malah kita berangkat sendiri. Ya, 4 orang. Ya. Dan di Itali juga luar biasa. Di Itali ini udah ada pasukan, ya. Jadi tapi ada pasukan yang baru juga, ya, yang kita ajak. Wah, ini Bapak Ibu,
tuh dia tiup shofar. Nah itu orangnya ternyata ya, kita cari-cari di mana dia, ternyata orangnya ya. Nah kita lagi penetapan, kita sampai noleh langsung ya. Nah di akhir itu kita ngisi gereja Bapak Ibu di situ satu. Gerejanya kalau saya sebutkan nama sinodenya Bapak Ibu pasti tahu, sinode besar di Indonesia ya. Yang tabene nggak inilah ya sama kita ya. Tapi begitu nyampe sana, saya ikutin kebaktiannya, mereka kebaktian online, pendetanya di Belanda, jadi pakai online gitu ya, pujiannya offline tapi pendetanya khotbah online pakai laptop ya. Kita tunggu sampai selesai, dan begitu selesai terus kita dikasih waktu buat kesaksian. Nah biasa ya Bapak Ibu ya, begitu dapat mic nggak dilepas-lepas ya Bapak Ibu ya mic-nya ya. Jadi kita khotbah, kita kesaksian lebih lama daripada yang khotbah Bapak Ibu ya. Jadi waktu pas selesai kita kesaksian, kita ngomong, kita khotbah, kita sampaikan apa yang ada di hati Tuhan. Terus mereka bilang gini, tolong doakan kami satu-satu. Nah Tuhan buka jalan Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah tahu jalannya, tapi orangnya bilang, tolong doakan kita satu-satu. Mulai kan Tuhan bilang, kamu harus urapi setiap orang yang kau temui dengan minyak dan anggur. Mulai hari itu kita urapi mereka semua. Udah mereka mau ngerti, mau gak ngerti, tapi hari itu mereka semuanya terima pengurapan minyak dan anggur. Selama ada minyak dan anggur, selama ada yang berdiri Tuhan buat kota ini, tidak akan pernah bisa dirusakkan oleh apapun. Dan mereka semua Bapak Ibu haus dan lapar. Mereka rindu dengan hadirat Tuhan. Mereka semua nangis Bapak Ibu. Sampai kita doain satu-satu. Dan itu ngalir, benar-benar ngalir. Per personal, per orang. Tuhan sampaikan pesan buat masing-masing. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang kerja di Itali. TKW Bapak Ibu. Ya. Dan mereka sebenarnya udah capek. Dan mereka ada yang ngobrol sama saya, mereka berencana mau pulang ke Indonesia. Ini orang yang ngomong ini, mereka yang akhirnya nganterin kita. Jadi setelah kebaktian terus kita perangkan kemana-kemana, mereka nggak tega kita sendiri berempat gitu ya. Terus dia ngomong, udah aku temenin aja. Di sini itu bahaya, banyak rampok, banyak copet gitu katanya ya. Di daerah Vatikan, di Roma itu katanya banyak copet, hati-hati kalau naik train, naik di bus dan segala macam. Jadi mereka jagain kita. Ada 3 orang yang ikut. Saya pertamanya gini, Tuhan ini gimana ya nanti kalau kita ngelakuin sesuatu perang gitu, seperti apa. Tapi saya bilang, pokoknya saya mau jalan aja. Mereka tetap ikut. Jadi ini yang namanya percepatan Bapak Ibu. Ngajarin langsung praktek. Jadi di jalan mau ke sana. Bu ngapain sih Bu? Kan saya gini-gini gitu ya. Bu ngapain sih Bu gini? Saya jelasin semua. Kita jelasin semua tentang doa peperangan dan semuanya. Di ending mereka bilang gini, nanti sebelum masa itu datang, saya mau ada di Indonesia aja. Pulang. Ya, karena Tuhan cinta Indonesia. Dia bilang, aku sebelum masa itu datang, saya mau pulang aja Bu. Saya mau pulang ke Indonesia, katanya. Ya bagus, pulang aja ke Indonesia. Ya saya bilang. Yang di Yunani juga sama. Kita doakan di rumahnya. Dia yang benar-benar terima kita. Aduh, di sana kan nggak ketemu nasi ya Bapak Ibu ya. Kalau di Turki kemarin banyak yang bawa ransum Bapak Ibu. Ya, ada catering dadakan kan? Ya kan, ada warteg dadakan kan? Tiba-tiba ya kan, waktu di Turki. Nah, ini kemarin nggak ada. Jadi nggak ada nasi Bapak Ibu ya. Makannya roti terus ya. Dasar perut Indonesia kan, tapi karena ada pasukan ini yang luar biasa ini yang di Yunani. Kita mau ke airport jam 7 pagi. Jadi 4:30 udah harus siap-siap. Kita itu titip koper kita yang gede di rumahnya. Jadi waktu pas kita titip 4:30 pagi gedor apartemen orang ya. 4:30 pagi nitip koper, kita dibawain
Nasi Bapak Ibu ya. Waduh, luar biasa. Itu juga termasuk perbekalan perlengkapan perang yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi seharian bisa kuat perang sampai malam ya, sampai tengah malam ya. Tuhan bangkitkan pasukan-pasukan yang luar biasa yang kita baru kenal ya. Tapi itu Bapak Ibu, kita nggak bisa cuma jadi yang biasa. Jangan mau dibohongin iblis dengan berkata, jadi orang Kristen yang biasa aja, gak usah perang. Jangan Bapak Ibu, gak bisa ya. Firman itu harus digenapi dari Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu. Gak boleh hilang satu iota pun. Hari ini kita mau belajar. Oh ya, belum diangkat ya, jadi supaya bisa dimakan ya. Yuk kita angkat Bapak Ibu. Kami mau terima Tuhan yang terbaik Tuhan. Kami mau terima semua yang Kau janjikan. Setiap Tuhan tali merah yang sudah diikat di bangsa demi bangsa itu Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuai dengan penetapan-Mu ya Tuhan. Setiap batu demi batu Tuhan yang ditanam, setiap patok, setiap apapun Tuhan yang sudah dikerjakan Tuhan, Engkau Tuhan yang menggenapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pasukan yang Kau bangkitkan. Terima kasih buat setiap jarahan demi jarahan. Bahkan Kau memberikan malaikat-malaikat-Mu Tuhan pulang bersama kami Tuhan, untuk menyelesaikan setiap destiny Tuhan buat setiap kami dan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terima setiap jarahan ini yang terbaik masuk dalam hidup kami Tuhan. Setiap perjalanan di mana Paulus Tuhan pernah mengelilingi Yunani Tuhan. Setiap api, semua mujizat-mujizat yang pernah terjadi Tuhan, kami juga terima Tuhan semuanya Tuhan. Biar itu jadi satu kegerakan Tuhan, bukan cuma jadi sebuah monumen dan sebuah cerita, tetapi itu akan jadi sebuah kegerakan, sebuah movement yang akan Tuhan membuat cerita-cerita yang baru Tuhan di generasi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima setiap jarahan ini Tuhan, dan kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh makan ya sambil kita belajar. Hari ini kita mau belajar dari seorang rasul yang namanya Paulus, Bapak Ibu. Ya. Paulus ini menurut ceritanya ya, kemarin Pak Gembala juga ngomong sama saya ya. Paulus ini ternyata dalam pelayanannya itu, setelah dia bertobat, Saulus jadi Paulus, itu cuma 3 tahun. Setelah itu dia menghabiskan waktunya di penjara Bapak Ibu, sampai akhirnya meninggal, dibunuhnya di Roma ya. Jadi waktu kita ke Roma kemarin itu ada perjanjian juga yang kita ambil ya, karena ada martir-martir yang dibunuh ya di situ. Itu di Roma itu ada Paulus dan Petrus. Petrus itu juga dibunuh di Roma Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bayangkan yang hanya 3 tahun, tapi dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Sepertiga dari kitab perjanjian baru itu semua ditulis oleh Paulus. Betul? Mulai dari Kisah Rasul sampai Filemon. Ya, itu semuanya Paulus nulis. Ya, surat Paulus kepada ini, surat Paulus kepada ini. Dia menceritakan perjalanan dengan Barnabas dan semuanya tulis. Sepertiga dari kitab perjanjian baru Paulus yang nulis. Tapi masa itu cuma 3 tahun Bapak Ibu. Bayangin betapa luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. 3 tahun dia menyelesaikan semua Asia Kecil, Yunani ya. Di Yunani itu banyak perjalanannya Bapak Ibu. Tesalonika, Filipi, Korintus, semuanya itu di daerah sana ya. Makedonia itu semuanya di sana. Kreta ya, saya kemarin ke Pulau Kreta Bapak Ibu ya, tempat Paulus ya, pernah ke sana. Itu luas Bapak Ibu ya.
Saya aja pindah naik pesawat. Kalau dulu Paulus teleport kali ya. Ya Tuhan pindahin aja gitu ya. Pindahin. 3 tahun dia menyelesaikan semuanya. Memuridkan banyak. Ya. Kita mau baca di Kisah Rasul 9. Kisah Rasul yang 9 mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah perjalanan di mana Saulus bertobat, berubah menjadi Paulus. Ya. Saya baca ya. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bapak Ibu, Saulus itu arti namanya adalah yang diinginkan. Tetapi Paulus artinya adalah kecil atau rendah hati. Ini dalam bahasa Yunani. Dulu Paulus ini hidupnya, dia tahu dia diinginkan banyak orang. Untuk apa? Bunuhin orang-orang ini, untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Tapi perjumpaan dengan Kristus telah membuat Saulus merasa dirinya begitu kecil. Dia itu dulu berkuasa, dia punya power secara dunia. Dia bukan orang biasa, tapi dia punya kuasa secara dunia.
Dia punya kenalan imam-imam. Dia dikenal sebagai orang yang sadis, punya kekuatan untuk menghabisi anak-anak Tuhan. Dia diingini banyak orang. Tapi Tuhan berkata, selesai dengan Saulus. Hari ini engkau Paulus, dan dia sadar dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua kebanggaan, semua tepuk tangan, semua pencapaian. Jadi kalau habis bunuhin orang, ya, habis menganiaya, itu sebuah pencapaian. Tepuk tangan itu semua sudah selesai. Dan dia sadar bahwa pengenalan akan Tuhan itu menjadi hal yang lebih berharga. Tuhan itu kalau merubah orang gak setengah-setengah, Bapak. Dari A langsung ke Z, gak setengah-setengah, gak pernah nanggung, Bapak Ibu. Tapi Paulus tahu, aku juga gak bisa nanggung sama Tuhan. Aku orang yang sudah ditebus. Kenapa Bapak Ibu? Waktu selaput itu runtuh, hari itu dia bertobat. Untuk bertobat itu aja sebenarnya buat orang Kristen itu gampang atau enggak, Bapak Ibu? Gampang enggak? Siapa yang bilang gampang, Bapak? Siapa yang bilang susah? Dan yang lainnya apa ini? Coba saya tanya lagi. Siapa yang bilang gampang, Bapak Ibu? Siapa yang bilang susah? Yang lainnya gak berani. Untuk benar-benar punya hati yang bertobat itu gak gampang, Bapak Ibu. Gampang sekali hati ini serong dan bolak-balik, jatuh bangun. Tapi kita mau belajar satu dari seorang yang namanya Paulus. Sekali dia bertobat, sekali selaput itu runtuh dari matanya. Selaput yang membutakan dia selama ini, dia gak pernah balik ke jalan yang lama. Tuhan temukan dia sedang berdoa di jalan yang namanya jalan lurus. Dan di situ Tuhan menunjukkan kuasanya, ngirim orang namanya Ananias, tumpangin tangan, selaput itu gugur. Sejak selaput itu gugur dari matanya, bukan menyembuhkan buta yang secara jasmani, Bapak Ibu, tapi semua kebutaan yang rohani di dalam, semua kekerdilan di jiwanya, semua pencapaian yang ada di hatinya ikut gugur, Bapak Ibu. Tiba-tiba roh Tuhan yang menguasai hidupnya. Dan hari itu dia berkata, Tuhan, aku kecil, Tuhan. Biar Engkau yang besar, Engkau yang memegang hidupku. Sejak hari itu dia gak pernah balik lagi ke hidupnya yang lama. Sejak hari itu dia memutuskan hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Dia mulai jalan dengan pengenalan akan Tuhan, jalan dan semakin dia jalan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca firman surat Paulus, semakin dalam pengenalannya akan Tuhan. Dia ngomong, jiwa ini terlalu susah. Sampai dia bisa ngomong tentang hubungan, kalau kamu bisa sendiri-sendiri aja, tapi kalau enggak boleh. Itu semua kalau enggak orang yang enggak punya pengenalan dalam dengan Tuhan, perjalanan pengenalan, enggak bisa nulis kayak gitu, Bapak Ibu. Dia tulis
kepada banyak muridnya. Dia tulis di setiap pulau, di setiap kota. Yang dia tulis itu hasil pengenalan dia, hubungan dengan Tuhan. Sejak dia memutuskan jadi Paulus, bukan aku lagi Tuhan, tapi Engkau. Dan yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu, saya itu melihat ada roh keberanian ya. Ada roh keberanian. Di 1 Tesalonika 2 ayat 2 ya, dikatakan dia berani memberitakan Injil. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup ya. Siapa sih yang benar-benar panggilannya rasul di sini? Coba angkat tangan. Gak diapa-apain Bapak Ibu, angkat tangan aja. Pengen tahu. Ayo yang panggilannya rasul. Loh, nanti kita bikin kelas panggilan kalau gitu ya. Ibu Nita, Pak Yono, Pak Gem, kita bikin kelas-kelas habis ini ya. Di sana dikatakan dia berani memberitakan Injil. Ya. Yang pertama, kita harus menginjil Bapak Ibu. Hidup Paulus itu nginjil. Karena dia tahu hati Yesus. Hati Bapaknya itu apa? Jiwa. Bapak Ibu baca aja perjanjian baru. Semua perumpamaan yang Tuhan beri, ujungnya jiwa-jiwa. Ngomong tentang pekerja anggur, jiwa-jiwa. Ngomong tentang padi lalang, jiwa-jiwa. Ngomong tentang talenta, semua perumpamaan yang Tuhan ngomong, semua tentang jiwa-jiwa Bapak Ibu. Untuk kita sungguh-sungguh punya, mau selaput ini gugur dalam hidup kita Bapak Ibu, kita harus pikirkan yang Bapak kita pikirkan. Apa itu? Jiwa-jiwa. Harus nginjil. Amin. Katakan kanan kiri, harus nginjil. Harus nginjil. Berani menginjil. Siapa di sini yang terakhir nginjil seminggu yang lalu? Wah, luar biasa. Siapa yang terakhir nginjil kemarin? Wah, luar biasa ya. Ada juga. Tiap hari kita harus nginjil. Karena kenapa Paulus ini nginjil tiap hari? Karena dia tahu terlalu banyak kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidupnya. Dan dia harus nginjil. Mulai Bapak Ibu nginjil. Berani doakan yang sakit. Paulus ini ya, cuma sama Paulus Tuhan tuh bilang gini. Di Kisah Rasul tuh ada ya ayatnya. Dan melalui Paulus Allah mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mujizat aja udah luar biasa, benar gak? Tapi lewat Paulus Allah mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kenapa Allah mau pakai Paulus mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa? Paulus gak pakai mikir Bapak Ibu kalau disuruh apa-apa. Butuh kerendahan hati loh. Coba kalau sekarang Bapak Ibu disuruh ke Jelambar sebelah, apa namanya? Rumah duka. Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu datang ke rumah duka, ke kamar mawar. Ya saya nggak tahu lah ya itu kamarnya pakai nomor atau pakai bunga, apa nama bunga atau apa lah ya. Ini saya cuma sekedar nyebut ya. Bangkitkan, ada oma-oma di situ. Belum selesai waktunya. Kalau dikasih tahu gitu mau kali ya berangkat ya. Enggak spesifik itu Tuhan ya. Bangkitkan. Berangkat enggak? Berangkat enggak? Hah? Mikir panjang sampai akhirnya pulang ah.
Bener ya? Kebanyakan kan? Saya juga. Paulus begitu selaput itu gugur dari matanya, hidupku bukan punya aku lagi. Tuhan ngomong apa aja, lakukan tanpa mikir. Dilakuin tanpa mikir. Karena dia ngomong apa? Aku kecil, Tuhanku besar. Ya. Waktu itu saya awal-awal ya disuruh mendoakan orang sakit, Bapak Ibu. Waktu itu ada orang telepon Pak Gem minta didoakan. Pak Gem nggak bisa. Terus bilang, kamu aja yang mendoakan. Di mana? Di rumah sakit ini, kamar berapa ini, ICU, Bapak Ibu. Saya doain. Besoknya orangnya pulang ke surga, Bapak Ibu. Sembuh. Sembuh roh jiwa tubuh, Bapak Ibu. Kedua lagi, sama kejadiannya. Pak Gem suruh orang doain. Gak bisa kerja, saya berangkat. Di jalan saya mikir, besok pulang lagi nih orang kayaknya. Loh, udah pikirannya udah gitu loh, Bapak Ibu. Beneran gak? Beneran kejadian. Pulang lagi ke surga, menghibur diri. Lebih baik pulang, Tuhan, daripada sakit di dunia. Kalau memang sudah waktunya pulang, lebih baik bersuka cita di surga. Menghibur diri. Tapi destininya apa? Kamu tumpang tangan ke orang, orang sembuh. Tapi saya dibawa pada situasi doain orang-orang meninggal. Gak kehitung, Bapak Ibu. Gak kehitung. Tapi saya ikut invest membawa orang pulang ke surga, ya kan? Sampai satu kali kita ada, saya ini nggak pernah cerita di banyak gini, enggak lah, beberapa orang saya pernah cerita. Ini saya baru cerita ini ya. Sampai satu kali, siapa yang pernah ikut acara Monas yang tahun berapa itu? Nggak tahu yang keberapa, yang kedua, bukan yang 2008 tapi yang kedua. Ya itulah ya, 2017 atau berapa. Hari itu tiba-tiba ada bapak-bapak, gede badannya, kena serangan, ya, masukin ambulans aja, puji Tuhan, saya, aduh Tuhan, untung saya ini pas manggil, pas kok ya Tuhan baik, dokter yang gede juga badannya. Coba kalau saya sama dokter cewek, nggak keangkat tuh orang, ya. Jadi masuk ke ambulans muter-muter di Monas karena nggak bisa keluar. Orang kan banyak tuh, ya kan? Orang banyak kan nggak bisa keluar, muter-muter di Monas nggak bisa keluar. Sampai akhirnya saya telepon yang di depan panggung, kosongin ya depan panggung, aku mau lewat. Ya. Bapak Ibu tahu orang di dalam, orang ini udah koma. Saya orang medis, saya tahu udah di fase berapa, udah ngorok Bapak Ibu. Antara medis sama ini semua jalan Bapak Ibu, udah nggak ngerti itu, udah sepersekian second lah pokoknya, ya udah nggak bisa diceritain runtut. Tapi hari itu saya basah roh. Terus tiba-tiba Tuhan gini, pukul orang ini. Waduh, saya kan ada dokter lah, ada dokter yang lihat ya. Kalau saya sendirian gak apa-apa ya. Saya pukul terus kenapa-napa gimana gitu kan. Pukul. Gak pakai mikir Bapak Ibu, pas dokternya noleh sana saya pukul. Bangun dalam nama Yesus. Nyah kau sakit penyakit. Hidup Bapak Ibu. Melek. Baru kali itu saya gini, terima kasih Tuhan, gak pulang yang kali ini. Tapi sebelum melakukan, di sini ratusan kali mikir. Akhirnya orangnya bisa sampai rumah sakit, sembuh Bapak Ibu. Ya. Sampai bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi untuk bagian mukul itu loh,
bagian taatnya ini loh. Gak gampang. Harus membuat diri kita kecil, sekecil-kecilnya dulu. Karena Tuhan tuh ngomong gini, yang bodoh yang aku pakai. Kalau yang keminter susah. Kita harus buat kecil sampai sekecil-kecilnya. Baru Tuhan bisa mengerjakan yang besar dalam hidup kita. Sama Bapak Ibu. Dan setelah itu saya mendoakan orang, puji Tuhan sampai sekarang sembuh Bapak Ibu. Loh, sampai sekarang loh ya, saya nggak ngomong nanti loh ya, kan terserah Tuhan gitu ya. Tapi harus melewati. Kamu harus tahu, kita harus tahu bagaimana kecil di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nggak pakai ini sendiri, nggak pakai di sini, tapi taat melakukan. Itu yang dilakukan sama Paulus. Dia nggak kenal loh, dia jalan nginjil paling cuma berdua, nggak pernah lebih loh kalau kita baca di Alkitab, betul? Berdua, udah berdua, abis itu pernah tengkar lagi sama yang namanya siapa? Tuh, ya, tengkar sendiri. Jadi kalau dalam menginjil, berteman, beda pendapat, sah atau enggak? Sah, ya kan? Pokoknya yang penting diselesaikan, jiwa-jiwa dimenangkan. Ya. Yang pertama menginjil. Jangan pernah berhenti menginjil Bapak Ibu. Lakukan, tanya sama Tuhan, apa bagian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma dikasih, tiba-tiba Tuhan bilang, aku cuma mau kamu sisain uang 100.000 atau 50.000. Beli nasi bungkus 2. Bagi. Cari orang di jalan, bagi. Lakukan Bapak Ibu. Lakukan dengan setia. Itu yang membuat kita bisa semakin kecil di hadapan Tuhan. Itu yang membuat selaput-selaput di hidup kita ini gugur Bapak Ibu. Karena apa? Kita melakukan kehendak Bapa. Karena kita melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Mulai tanya sama Tuhan, apa bagianku Tuhan? Kalau bagian Bapak Ibu, datang ke panti asuhan, datang ke panti jompo, datang. Anak-anak muda itu kalau bisa datang tuh ke panti jompo tuh, ya. Oma-oma, opa-opa itu paling seneng tuh sama anak-anak, ya. Paling kalian cuma tinggal ngasih pipi, kan soalnya suka gitu, gemes ya, oma-oma, opa-opa itu sama anak-anak. Iya, kalau saya pergi ke panti jompo itu, ya, yang paling bisa diterima itu anak-anak muda gitu ya, sama saya, makanya saya bawa Jadi, Joshua gitu ya. Kenapa? Itu yang membuat mereka apa? Happy. Ya. Tapi kalau bagianmu kasih makan, kasih makan. Nih saya bersyukur ya, Dapur Cinta udah mulai gerak ya. Ditunggu lama, akhirnya selaputnya gugur ya. Akhirnya mulai gerak ngasih makan. Bapak Ibu boleh ikutan ya. Mau nabur apapun boleh Bapak Ibu. Mau bantuin packing, bantuin ikut ke jalanan, silakan Bapak Ibu. Hari Selasa nanti. Ya, benar ya. Hari Selasa jam berapa? Mana ini? Jam berapa? Ya, mulai dari pagi itu sudah mulai prepare ya, tapi nanti pokoknya baginya siang. Ya, kalau ada yang mau bantuin packing, bantuin bagi, datang ke gereja hari Selasa. Ya. Harus mulai memberi makan. Lakukan apapun, tapi kalau bagianmu cuma ngomong, Tuhan bilang, nih Mbak di rumahmu ini, lakukan. Karyawan di kantor, supir, ibu-ibu tukang sayur, ya, tukang roti, tukang apa lagi? Tukang mie,
tukang apapun lah. Injilin. Cerita tentang kebaikan Tuhan ya. Yang kedua, Paulus ini gak pernah berhenti memuridkan Bapak Ibu. Memuridkan itu satu step lagi di atas menginjil. Memuridkan itu mengajar, mendidik, menanami, menaburi benih demi benih. Ya. Tanpa lelah. Karena memuridkan, kita gak bisa melihat cuma hasil, tapi proses. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Muridkan Bapak Ibu. Sekarang katakan kanan kiri, kamu harus punya murid. Minimal di rumah papa, muridnya istri dan anak. Nah itu udah dapet kan? Ya kan? Paling enggak suami udah pasti dapat satu tuh muridnya, istri. Ya kan? Saya muridnya Pak Fendi. Udah pasti, ya kan? Loh iya kan suami kepala ya. Pasti sudah dapat dulu. Cari murid. Mbak di rumah. Ya. Karyawan, tetangga. Saya itu baca ya, yang di Afrika, yang Odeboye itu ya, dia itu gimana bisa sampai kebaktian jutaan orang, tempat kebaktian 1 kilometer kali 1 kilometer. Ternyata setiap hari jemaatnya itu harus penginjilan radius berapa kilometer dari rumahnya. Harus ngomong tentang Tuhan. Kita gak bisa jadi Kristen yang biasa, gak bisa jadi Kristen baik-baik aja, dan gak bisa jadi Kristen yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ayatnya kita harus rampas mereka dari api, karena waktunya ya, waktunya iblis ini sedang kejar-kejaran Bapak Ibu. Iblis juga kejar setoran. Tapi kita mengejar sesuatu untuk yang kekal, untuk mereka hidup, punya kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Saya nangis waktu ngelihat orang-orang homeless. Aduh Tuhan. Bawa mereka semua mengenal Tuhan. Memuridkan itu membawa mereka mengenal pada pribadi Tuhan. Ayo lahirkan generasi demi generasi. Ya. Jangan pernah berhenti. Waktu di Yunani, kita sempat melayani orang-orang homeless, tapi ini mereka ada wadahnya. Ya, jadi setiap hari Rabu, ya setiap hari Rabu itu mereka jam 12 siang itu boleh datang ke satu apartemen di city center gitu. Mereka akan dapat makan. Ya, ini yang punya anak Tuhan sungguh-sungguh, ya, pasangan suami istri umurnya 78. Tapi kayak Wonder Woman Bapak Ibu, beneran. Istrinya, waduh, itu ada tadi ya di fotonya itu lincah banget. Masih ngangkat kursi, umur 78. Ya. Masih energik, wah luar biasa. Tapi mereka benar-benar membuka setiap Rabu, kasih makan. Jadi begitu datang dapat sereal, susu anget gitu ya, karena kan musim dingin. Terus abis itu mereka kasih makan, dikasih firman, ngomong firman. Terus setelah itu mereka pulang dikasih untuk pangan mereka selama kira-kira seminggu. Ya tapi seadanya yang mereka dapat hari itu. Jadi mereka benar-benar kayak Mahanaim ya. Mereka ambilin barang-barang yang mau expired dari toko-toko. Jadi kayak buah-buah, sayur-sayur itu juga mereka ambilin semua yang mau expired. Ya yang supermarket udah gak layak gitu. Ya, padahal mungkin cuma busuk sedikit gitu. Ya, itu diambilin sama mereka. Jadi waktu saya ke sana memang saya lihat ya buah-buah, sayur
Ya terus ada bahan-bahan makanan, sereal tuh semua mereka udah pakin. Ya kita ke sana, kita bawa juga, saya bawain spaghetti gitu ya, terus bawain saus tomat dan segala macam untuk mereka masak. Ya untuk kasih makan homeless. Nah ternyata ini Tuhan tuh ajaib banget makanya. Tuhan itu tepat, spesifik dan keren banget ya. Mereka punya tempat apartemen, jendelanya berhadapan dengan tempat di mana itu katanya Paulus itu suka ngajar waktu di Athena. Di Akropolis atau apa namanya. Itu tempat tinggi memang. Jadi benar-benar buka jendela apartemennya, itu langsung berhadapan dengan tempat Paulus di mana dia ngajar di Athena. Mungkin yang di sana di balik jendela itu sudah kayak monumen. Tapi Tuhan kerjakan movement di tempat pasangan suami istri ini. Saat mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa tepatkan semuanya. Mereka sudah lakukan itu berapa tahun gitu ya, saya lupa. Terus mereka sempat terhenti waktu pandemi, terus mereka baru mau mulai lagi. Di waktu itu juga akhirnya kita bagi roti tumen ya, terus bagi gantungan kunci, nyanyi, ya ajak mereka nyanyi. Dan itu benar-benar homeless. Mereka datang itu bawa boyongan, bawa koper. Ya, karena mereka setiap hari tidurnya pindah-pindah. Ya, homeless ini. Ayo lakukan, muridkan, dan mereka memuridkan. Ya, waktu itu dia panggil satu orang yang homeless yang sudah dimuridkan mereka lama, namanya Christina. Ya, sampai kenal Tuhan. Muridkan Bapak Ibu. Jangan berhenti. Semuanya hanya di kita. Tapi ayo muridkan, seperti firman Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Coba kalau Bapak Ibu sekarang setiap hari menginjil 2 ya, dapat jiwa 2. Ini akhir tahun penuh ini Bapak Ibu ya. Gak cukup kebaktian, gak tahu berapa kali ya. Menginjil. Muridkan. Bawa mereka kenal Tuhan. Karena saya belajar ternyata waktu saya ke sana ya, mereka gak kenal Tuhan. Tapi waktu kita kenalkan, mereka mau. Waktu kita kenalkan dengan kasih, mereka mau. Mereka nangis. Mereka mau terima Tuhan Yesus. Bukan mereka gak mau, tapi belum ada yang mengenalkan. Ayo kenalin sebanyak mungkin orang sama Tuhan. Kamu harus kenal loh sama Tuhanku gitu. Ya. Muridkan. 3 tahun yang dilakukan Paulus. Jalan nginjil murid. Dia jauh tulis surat. Saya gak tahu surat nyampenya juga kapan ya. Pakai merpati kali ke waktu dulu ya. Tapi dia gak berhenti melakukan itu. Di sela-sela waktu kita pakai untuk memuridkan, pakai untuk nginjil, maka kamu akan tumbuh. Api itu akan terus nyala. Dan semakin kau menginjil, memuridkan, semakin mengenal hatinya. Karena Tuhan gak tahan dengan orang-orang yang mau bergerak dengan hatinya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Ya tadi ya ayatnya di Kisah Rasul 14 ayat 21 ya, di situ ada firman-Nya yang berkata Paulus itu memperoleh banyak murid, kerjaannya menguatkan hati para murid-murid ya. Tahun ini kita harus memuridkan ya. Mulai set di diri kita. Harus nginjil
kemana, berapa orang, harus memuridkan berapa saya sampai akhir tahun ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, Paulus ini nggak pernah pakai alasan. Ini saya berbicara dengan orang-orang yang semua kan kerja ya dari Senin sampai Jumat, bener nggak? Ya kan? Punya kerjaan kan dari Senin sampai Jumat kan? Ya, apalagi yang saya hari-hari ini ngelihat Pak Fendi itu ya, kerja 24 jam Bapak Ibu ya, lagi go live ya di depan komputer terus. Saya pulang di depan komputer, saya berangkat di depan komputer ya, saya tidur dia di depan komputer ya. Bukan curhat tapi ini cerita, beneran cerita ya. Memang lagi ini lagi sibuk ya, lagi go live. Untungnya saya lagi pergi juga, jadi nggak ganggu ya, nggak saling mengganggu ya. Saya baru pulang ya. Oh ternyata setiap hari begini, bener ya 24 jam. Tapi itu juga nggak jadi alasan buat Paulus loh ternyata. Paulus tuh kalau kita baca ya, di Kisah Rasul 18 ayat 3, dia kerja juga. Apa kerjaannya Paulus? Tukang tenda. Dia kerja juga. Dia kerja. Dia nggak pernah pakai waktunya sedetik pun untuk yang lain. Kerja, nginjil, nulis surat, mungkin itu terus kali ya, muter terus gitu ya. Gak pernah yang lain-lain. Kalau kita baca kan sebentar dia di kereta, sebentar karam kapal, sebentar di penjara. Gak ada alasan untuk nginjil ya, untuk memuridkan. Selanjutnya, selain menginjil, memuridkan, harus mau jalan dalam mujizat. Nah ini, gak bisa kalau biasa. Hari akhir kalau kita mau tuaian banyak, dunia ini melihat yang kenyataan, yang fisik yang di mata. Mereka gak bisa percaya tanpa melihat. Baru kalau ada orang sembuh, lumpuh, berjalan, baru percaya. Butuh yang supranatural seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuat orang percaya bahwa Tuhan itu hidup. Mau gak jadi alatnya Bapak Ibu? Rindukan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Hari-hari ini rindukan. Mau nginjil, mau memuridkan, mau berjalan dalam mujizat. Jangan mau jadi yang biasa. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, doain, doakan. Kalau hati kita mau aja Bapak Ibu ya, kita nggak usah cari, Tuhan sodorkan di depan kita. Waktu itu saya pernah ya, lagi nonton loh ini, lagi nonton, sampai ingat saya filmnya itu loh yang balerina film kartun itu balerina itu ya. Lagi nonton, terus kan biasanya kan ada yang jualan popcorn masuk kan, ya orang petugasnya XX1 itu masuk jualan popcorn, jualan Coca-Cola gitu ya, masuk nawarin yang di dalam, yang belum sempat beli di luar gitu. Tiba-tiba dia di depan kita, diem, terus tiba-tiba, letak Bapak Ibu di depan kita, sampai jatuh di tangga, terobos ke kursi itu, ya. Wah mencelat semua tuh ke popcorn, Coca-Cola ya semua. Terus tiba-tiba dia gelepar. Oh saya bilang ini bukan sakit nih, ya rasukan ini ya. Saya langsung dalam nama Yesus keluar, ya langsung pokoknya, langsung diem, shoot.
Dan orang-orang lihat, oh dalam nama Yesus, ya, setan-setan diusir. Lakukan Bapak Ibu. Kekristenan itu kehidupan nyata. Nginjil, memuridkan, lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Hari itu waktu Monas, orang-orang melihat 5 roti 2 ikan. Makanan dibagi gak berhenti, sampai yang bagi makanan capek tangannya, sampai semua pulang, di tenda masih ada makanan. Sampai orang pulang bawa 10, satu ikat kotak roti. Tapi dari situ kesaksian, mereka yang bawa pulang 10 bisa ngasih ke tetangga-tetangganya. Dari situ rumah singgah, boom. Kenapa? Kesaksian. Yesus itu ya melipat gandakan makanan. Mereka yang gak percaya datang ke rumah singgah, akhirnya minta didoakan supaya apa? Berasnya gak habis-habis di rumah. Duh, bisa aja gak? Percaya gak itu terjadi di rumah Bapak Ibu? Berasnya gak habis-habis di rumah. Bisa. Ketika Tuhan mau, pasti bisa. Ayo lakukan hal-hal mujizat-mujizat yang luar biasa. Doakan orang sakit, ya. Doakan aja. Sembuh gak sembuh, ya sudah. Tapi bagian kita apa? Mendoakan. Itu melatih diri. Ya. Memperbesar yang di roh kita. Sekarang katakan kanan kiri, ayo lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa bersama Tuhan. Banyak mujizat yang dilakukan sama Paulus ya, di Kisah Rasul itu banyak banget ya. Paulus di penjara, nyembah, gempa bumi, ya kan, Tuhan buat gempa bumi. Penjaranya, pintunya kebuka semua. Gampang banget ya. Bagian Paulus apa? Nyembah. Tuhan yang sibuk bikin gempa bumi, yang sibuk bukain pintu-pintu. Tapi ada bagian yang dilakukan, ya. Terus apa lagi? Sapu tangan. Ini bawa aja sapu tangan, menyembuhkan. Wah. Ya. Nanti lain kali nggak cuma lewat sapu tangan, orang telepon aja, per telepon. Nah ya sekarang kan lebih apa? Digital ya. online, telepon, video call, sembuh gitu ya. Suruh buka portal gitu ya, kayak ini loh apa? Dr. Strange ya. Pindah. Nanti pergi, gak usah pakai tiket pesawat mahal. Ya, pakai gini. Tuhan mau ke mana gitu. Ting gitu ya. Pindah ya. Langsung ke toiletnya bandara mana gitu ya, keluarnya ya. Loh, menghayal kan gratis ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus mulai melatih yang seperti itu. Supaya jadi daging Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena akan tiba waktunya. Kita harus mempersiapkan sekarang. Nanti kalau tiba waktunya, kita gak ketinggalan Bapak Ibu. Ya. Karena akan ada waktunya di hari akhir. Saat pencurahan Roh Kudus itu besar-besaran dilakukan. Wah, ini ajaib, itu pertarungan luar biasa nanti. Wah, saya gak bisa bayangkan tuh ya. Asik kayaknya. Tapi bagian kita mempersiapkan, melatih diri dari sekarang. Jangan cuma Bapak Ibu, latih anak-anak. Oh, apalagi anak-anak Bapak Ibu, gak pakai mikir, ya kan? Makanya Tuhan bilang pakai iman seperti anak kecil ini. Disuruh nyerahin 5 roti 2 ikan, serahin aja. Coba kalau yang punya 5 roti 2 ikan, saya gak makan ini sayang. Masa cuma punya segini?
dikasih ke Tuhan. Tapi untung yang punya anak kecil. Ini loh Tuhan, nyoh kasih ke Tuhan. Gak mikir. Ya. Kita harus siap saat waktu itu tiba Bapak Ibu, amin. Nginjil, muridkan, lakukan hal-hal yang luar biasa. 3 tahun Paulus selesaikan pelayanannya. Selebihnya dia mungkin cuma tulis surat di penjara. Dia tulis surat, tapi dia menyelesaikan semuanya sampai akhir. Dan lakukan semuanya itu dengan dasar kau tahu bahwa hidup ini karena kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Kau harus mau jadi alat saluran keselamatan untuk seluruh bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita mau doa, kita mau terima api, kita mau terima hati, kita mau terima semua yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita siang hari ini. Harapkan yang besar Bapak Ibu. Kalau kau pernah dinubuatin, kau punya karunia untuk kesembuhan, aktifkan. Berkata saat mulai didoakan siang hari ini, saat berdoa katakan, Tuhan aku mau Tuhan, aku mau supaya itu aktif Tuhan dalam hidupku. Kalau Tuhan pernah janjikan kau akan kupakai untuk membangkitkan orang mati, imani, punya iman yang besar. Jangan pernah downgrade hidupmu. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiranmu. Jangan pernah batasi Tuhan dengan apapun. Tuhan itu no limit Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan jadi 5, masih makan lebih 12 bakul. Jangan batasi dengan pikiran kita. Jangan batasi dengan semua kelemahan kita. Tapi hari ini berkata, Tuhan aku mau sepakat